Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi Oke, wabarakatuh. makasih kita diberikan kesehatan dan umur panjang sehingga kita hari ini masih bisa ketemu lagi dengan pertemuan seperti ini ya. Jadi ini kita lanjutkan materi yang rencana memang kita ingin berikan kepada rekan-rekan perawat ataupun mahasiswa keperawatan yang topiknya ini tentang update proses keperawatan ya. Kalau kemarin kita mengantar tentang triple N, nah sekarang kita update tentang proses keperawatan. Semoga saja teman-teman yang belum sempat membaca atau update ilmunya bisa mendapatkan hal baru dari topik kita diskusi pada pagi hari. Baik, saya ingin review kembali sebenarnya tentang karakteristik dari proses keperawatan itu sendiri. Sama saja sih seperti yang sebelumnya atau beberapa literatur yang lainnya, tidak ada perubahan kalau di sini, di mana proses keperawatan itu siklik, dinamik, jadi dia seperti lingkaran, jadi step by step urutannya dari step 1 ke step 2 seperti itu, nanti sampai step terakhir nanti masuk ke step lagi, jadi siklik. Jadi dia juga dinamis, bisa berubah, bisa hari ini kondisinya jelek dan besok bisa menjadi bagus. Jadi nggak harus selalu jelek selalu atau bagus selalu, tapi dia bisa berubah-ubah sesuai dengan kondisi atau respon dari pasien itu sendiri. Dan senternya adalah klien, keluarga, tapi ada juga literatur mengatakan kelompok dan komunitas juga merupakan pusat dari asuhan keperawatan itu sendiri. Jadi kita jangan lagi berpikiran bahwa center dari asuhan keperawatan adalah cuma klien. Tidak, karena keluarga juga dia, komunitas juga dia, kelompok-kelompok juga dia. Kemudian fokusnya untuk asuhan perawatan itu dia mengatasi masalah dan kita perlu melakukan pengambilan keputusan baik itu oleh kita tenaga kesehatan, perawat, ataupun oleh pasien, klien, dan juga keluarga. Gayanya biasanya untuk polanya itu berupa tindakan interpersonal dari perawat sendiri ataupun tindakan kolaboratif dengan profesi lainnya. Kemudian nursing proses ini sendiri penerapannya itu universal, jadi semua departemen keperawatan memang harus menggunakan ini, namanya juga proses keperawatan, jadi tidak ada spesifik ini untuk departemen keperawatan, area keperawatan tertentu dan sebagainya, nggak ada. Dan yang penting lagi diperlukan adanya critical thinking. Ini kemarin sempat kita bahas juga saat pertemuan pertama kemarin. Critical thinking itu sebenarnya sih mahasiswa D3 itu sudah bisa harus melakukan atau menggunakan critical thinking saat mereka memberikan asuhan keperawatan. Tidak harus menunggu mereka menjadi mahasiswa nurse atau S1 keperawatan, tapi dari D3 juga iya. Tapi kenyataannya yang ada di lapangan itu sangat sedikit sekali mahasiswa D3 yang menggunakan critical thinking. Tapi harapannya semua perawat menggunakan ini agar asuhan keperawatan yang diberikan itu betul-betul bisa membantu klien dan keluarga agar bisa lebih bagus dalam status kesehatan. Ini tadi yang saya bilang untuk kolaboratif care dalam keperawatan, jadi kita tidak bisa bekerja sendirian, tapi juga dibantu oleh profesi lain. Siapapun itu, profesi apapun itu yang ada di tempat pelayanan kesehatan atau tempat kita melakukan praktik keperawatan, di mana senternya adalah klien, keluarga, komunitas atau kelompok khusus. Jadi tidak cuma perawat dokter, selama ini kita lebih seringnya adalah antara perawat dokter, tapi kita juga dengan psikolog juga ada, dengan farmasi, social worker. Dan yang saya lihat di tidak usah sih negara-negara yang sudah maju ya, negara tetangga seperti Thailand, waktu saya studi di sana, itu satu ruangan itu ada dokter, ada nutrisionis, ada psikolog, ada farmasi, ada physical therapy, ada social worker. Bayangkan di satu ruangan mereka semua tuh standby. Jadi yang namanya kerja tim itu betul-betul terlihat di sana. Karena tujuannya adalah memang untuk meningkatkan kualitas hidup derajat kesehatan dari klien juga keluarga. Nah, ini dia modifikasi proses keperawatan dari Hartman 2013. Sebenarnya ini sudah 2020, artinya 7 tahun yang lalu sebenarnya konsep ini sudah sudah diflorkan oleh si Hartman. Hartman adalah salah satu
eh, apa ya, kemarin sih dia ketuanya Nanda ya, tapi sekarang dia ketuanya ada dua, Hetman dengan yang orang yang ada di Jepang. Nah, hal baru di sini yang perlu kita lihat adalah step dari proses keperawatan itu bukan sedikit, tapi lumayan banyak perbedaan. Gitu. Kalau dulu kita habis pengkajian adalah penentuan diagnosis keperawatan, pembuatan outcome, intervensi, implementasi, dan evaluasi. Gitu kan. Nah, kalau sekarang dia yang pertama untuk step awalnya adalah kita sebagai perawat harus memahami dulu teori keperawatan, teori-teori kesehatan, atau teori yang mendasari tentang status kesehatan si klien. Kemudian ilmu-ilmu keperawatan, atau pengetahuan keperawatan, ataupun referensi-referensi lainnya yang memang itu sangat berhubungan dengan kondisi pasien saat itu. Kenapa ini harus dipahami? Karena kalau kita tidak memahami teori, konsep, dan referensi yang terkait ini, maka nanti perawat akan susah untuk melakukan pengkajian. Kalaupun nanti perawat akan melakukan pengkajian, itu nanti pengkajiannya tidak komprehensif dan datanya tidak lengkap. Sehingga nanti perawat tidak akan mendapatkan data yang lengkap, yang kuat, dan kalau itu terjadi, maka akhirnya perawat akan mengalami kebingungan untuk memformulasikan diagnosis keperawatan. Kalau sudah seperti itu, biasanya diagnosis yang diangkat itu tidak tepat atau kurang tepat. Kemudian itu berimbas kepada nursing outcome dan juga nursing intervensi yang akan ditentukan oleh si perawat. Ujung-ujungnya yang diimplementasikan kepada pasien juga tidak akan tepat, sehingga saat dievaluasi muncul data kembali saat dilakukan reassessment, itu masalah kesehatan, respon yang dialami oleh klien atau pasien itu tidak teratasi, tetap saja dirasakan. Ini sering yang menjadi pertanyaan teman-teman perawat atau mahasiswa keperawatan. Kenapa sih kita sudah melakukan intervensi, kita sudah evaluasi, tapi kok ternyata tidak ada perubahan ya, outcome-nya kok tidak tercapai ya, ada apa, kenapa? Nah, di sini kita lakukan re-evaluation, kira-kira yang salah di mana? Apakah di tahap pengkajian kita yang tidak lengkap, apakah di penentuan diagnosis, pembuatan outcome serta intervensi, atau cara implementasinya, gitu ya. Kemudian bisa jadi yang mendasari adalah teori. Makanya sekarang banyak sekali mahasiswa-mahasiswa keperawatan atau teman-teman perawat di lapangan itu teorinya belum terlalu paham untuk konsep pengkajian masalah tersebut. Makanya si Hetman mengatakan bahwa memahami teori, konsep, dan juga ilmu-ilmu keperawatan yang mendasari masalah klien itu sangat penting sekali diletakkan di bagian awal sebagai fondasi awalnya. Seperti itu. Kemudian yang seperti ini, itu tadi yang sudah saya jelaskan, dalam tindakan sehari-hari memang kita harus seperti itu. Dan makanya kenapa mahasiswa kita tanamkan masuk keperawatan dari D3, S1, profesi, itu kita bekali dengan teori-teori yang harus kuat. Gitu. Kenapa? Karena itu sangat membantu mereka dalam melakukan atau menerapkan asuhan keperawatan nanti kepada klien. Contoh saja, misalkan adalah yang paling sering kita alami adalah pasien di rumah sakit, di lapangan, atau di klinik itu mengalami masalah diagnosis keperawatan nyeri akut. Nah, untuk mengkaji keluhan nyeri, tentunya kita harus memahami tentang konsep nyeri. Ya kan? Teori keperawatan nyeri itu teori apa? Itu masuknya ke mid-range teori comfort dari Catherine Kolkaba. Nah, di sana menjelaskan detail apa saja sih konten dari teori rasa nyaman, dan nyeri itu berada di domain apa dari comfort itu sendiri. Apa saja yang harus dikaji untuk nyeri. Bagaimana nyeri itu dikaji. Seperti apa mekanisme nyeri. Bagaimana cara mengurangi, dan seterusnya. Gitu. Jadi mahasiswa atau perawat harus betul-betul memahami konsep itu. Sehingga saat dia melakukan pengkajian tentang nyeri pada pasien, maka betul-betul data nyeri yang didapatkan itu adalah komprehensif. Dan sehingga intervensi yang akan diberikan itu juga sesuai dengan kondisi dari pasien. Karena belum tentu intervensi satu itu bisa efektif untuk pasien satu, tapi bisa saja tidak efektif untuk pasien yang kedua. Makanya kita harus mengkajinya lebih detail lagi, gitu. Karena kita tidak bisa menyamaratakan, dan lagi-lagi
untuk diagnosis keperawatan yang kita kaji adalah respon dari individu. Makanya bisa satu individu dengan individu lain yang memiliki penyakit medis yang sama, tapi akan memiliki respon yang berbeda dalam menghadapinya. Oke, seperti itu. Nah, kemarin kita bahas tentang dasar triple N, atau nanti yang akan kita bahas selanjutnya adalah tentang triple S. Itu adanya di tahap kedua. Jadi kita sudah sepakat di sini kalau kita menggunakan konsep dari Hartman 2013 ini, langkah pertama adalah kita memahami tentang teori, konsep, dan ilmu-ilmu keperawatan, kemudian kita melakukan pengkajian, dan itu kita masuk ke planning. Planning itu terdiri dari nursing diagnosis, nursing outcome, dan juga nursing intervention. Nah, di sini tidak ada masalah, jadi kita tidak memaksa perawat harus pakai triple N, tidak. Kalau mau pakai triple S silahkan, monggo, kita tidak memaksa seorang, selagi itu referensi, silakan digunakan referensi apapun. Tapi yang perlu digarisbawahi adalah referensi harus up to date, itu aja. Jangan sampai referensi yang udah lama sekali itu tidak sesuai dengan current situation sekarang. Jadi posisi triple N dan triple S yang kita kaitkan nanti itu ada di tahap ketiga, yaitu di planning. Jadi sekarang planning itu terdiri dari 3. Kalau dulu planning namanya adalah cuma intervensi. Sekarang planning ada 3. Ada diagnosis, ada outcome, dan juga intervensi. Ini sudah seperti yang saya jelaskan di awal tadi, kita harus memahami konsepnya sebelum kita melakukan pengkajian. Kenapa? Agar mendapatkan data yang cukup banyak, yang lengkap, yang komplit. Itu akan sangat membantu sekali kalau kita ingin merumuskan sebuah nursing diagnosis. Nah, di sini kita untuk pengkajian, kita mengumpulkan, mengorganisasi, mengelola data, dan kita validasi lagi dengan klien. Dari teori demikian, dari klien seperti apa kita validasi lagi. Kemudian kita dokumentasikan. Di sini datanya nanti berupa data objektif ataupun subjektif. Kalau data objektif berarti kan data-data yang didapatkan dari klien langsung. Kalau subjektif itu selain klien, entah itu dari keluarga, dari pasangan, dari tetangga, gitu ya. Sorry. Ingin saya luruskan. Data objektif itu data yang kita dapatkan oleh perawat dari pengkajian, pemeriksaan, ya, dengan menggunakan panca inderanya si pemeriksa atau si perawat. Kalau subjektif itu dari ucapan, dari ungkapan, entah itu dari klien, dari keluarga, dari tetangga. Intinya subjektif itu ya subjektivitas. Gitu. Sorry, tadi saya salah bicara. Kemudian kalau data-data rekam medis masuk mana? Masuk data objektif. Kalau data-data hasil lab masuk mana? Data objektif. Gitu ya. Kemudian baru kita masuk analisa data, kita identifikasi masalah kesehatannya apa, baru kita formulasikan nursing diagnosisnya. Dan kita prioritaskan, jangan lupa. Nah, untuk memprioritaskan, kita menggunakan critical thinking. Karena kita harus memahami clinical pathway, patofisiologi, ya, untuk bisa memprioritaskan. Kalau kita tidak memahami itu, nanti akan bingung. Ada pertanyaan dari teman-teman yang kita share di YouTube, ya kan? Bagaimana sih cara membedakan antara nursing diagnosis 1, yang kedua, ketiga, di mana kedua atau ketiga nursing diagnosis itu hampir mirip. Kita mau pilih yang mana, mau prioritaskan yang mana. Nah, itu membutuhkan critical thinking. Dan kita namanya sini adalah prioritas. Nah, itu nanti akan kita bahas selanjutnya aja nanti. Jadi kita bikin sesi berikutnya. Bagaimana kita bisa memprioritaskan antara beberapa nursing diagnosis yang almost similar between those diagnosis gitu ya. Kemudian kita formulasikan outcome juga, dan kita coba pilih intervensi keperawatan yang cocok dengan nursing diagnosis dan juga outcome. Jadi lagi-lagi kita harus membuat kesesuaian, harus matching antara nursing diagnosis, outcome, sampai intervensi. Nah, untuk implementasi, di sini kita coba reassess kembali klien kita, cocok apa enggak dengan rencana keperawatan yang akan kita berikan kepada dia, kondisinya juga sesuai apa enggak. Terkadang kita membuat intervensi terlalu ideal, terlalu muluk-muluk, terlalu bagus sekali, tapi kenyataannya di tempat kita bekerja, intervensi itu tidak bisa diimplementasikan karena kita mengalami keterbatasan alat, kebijakan, kondisi, dan lain-lain. Jadi kita sebenarnya bisa modifikasi, menyesuaikan dengan kondisi di mana kita bekerja atau praktik. Dan kita coba melakukan delegasi keperawatan juga bisa di sini, dan semua kegiatan yang sudah kita berikan kepada klien harus kita dokumentasikan. Kenapa? Biar lebih jelas. Kemarin sudah saya jelaskan di awal, agar semua aktivitas yang dilakukan oleh perawat jelas terlihat, dan orang bisa melihat bahwa perawat memang bekerja selama 24 jam.
di sini adalah kita mencoba membandingkan kembali outcome-nya tercapai apa tidak di akhir fase. Nah, ini macam-macam. Ada yang mau jangka pendek, evaluasinya apa mau jangka panjang. Kalau jangka pendek biasanya dilakukan oleh teman-teman bisa 1-2 jam setelah tindakan. Contoh pemberian obat analgesik itu biasanya kita tidak harus menunggu selesai shift jaga gitu. Kalau shift pagi mulainya jam 7 atau jam 8, apakah harus menunggu sampai jam 2, jam 3? Tidak. Biasanya kita mengevaluasinya ada 30 menit atau 1 jam setelah pemberian analgesik. Ada juga yang melakukannya 3 jam. Ada juga yang mau selesai shift jaga. Ada juga yang dalam 24 jam. Jadi tergantung situasi dan kondisi juga untuk melakukan evaluasi. Dan outcome itu sendiri kan nanti pembuatan di awalnya kita targetnya mau dalam berapa jam, berapa lama. Jadi nanti kalau misalkan saya ingin memberikan analgesik, kemudian harapan saya nanti 1 jam setelah analgesik itu nyerinya berkurang. Berarti evaluasi saya adalah sesuai dengan jam yang saya tentukan itu. Seperti itu. Jadi itu nanti sesuai dengan outcome atau SMART yang dibuat dalam outcome. Nah, di situ juga perlu critical thinking. Lagi-lagi perawatnya harus kritis. Kemudian di sini kita hubungkan dengan intervensi sudah dilakukan, sudah sesuai dengan outcome atau tidak. Kalau tidak sesuai, otomatis biasanya outcome tidak akan tercapai, sehingga pasien akan tetap mengeluh dengan masalah atau keluhan yang sama. Oke, ini pengkajian. Kita bisa menggunakan observasi panca indera kita wawancara, kita melakukan pengkajian physical assessment atau pemeriksaan diagnostik yang dilakukan oleh dokter. Tapi datanya kita keep untuk support data kita. Sumber data dari klien, dari orang-orang yang membantu klien, keluarga, tetangga, dan sebagainya, rekam medis, tenaga kesehatan lain juga iya. Jadi misalkan kata-kata dari dokter, nutrisionis, psikologis, dan yang lainnya. Dari literatur juga bisa, tapi sumber data untuk pengkajian ini biasanya kita jarang sekali menggunakan ini sebagai data dari klien. Berupa jurnal, referensi teks, dan yang lainnya. Karena yang kita gunakan sehari-hari adalah data yang memang bersumber dari klien atau keluarga atau orang terdekat. Data dari tenaga profesional juga kita jarang sekali menggunakan sebagai sumber data dari klien. But that's fine, nggak masalah. Nah, ini nursing diagnosis. Kita harus sepakat. Nah, di sini juga ada hal yang harus kita sepakati bersama sebagai perawat, baik itu mahasiswa keperawatan ataupun perawat praktisi di lapangan ya di rumah sakit. Karena sampai sekarang saya masih banyak menemukan penggunaan terminologi yang nggak nyaman dilihat dan dibaca gitu. Kalau kita lihat tuh di KBBI ya, di Kamus Besar Bahasa Indonesia, kita nggak menemukan yang namanya diagnosa. Yang ditemukan yang baku dari KBBI adalah diagnosis. Diagnosa itu tidak baku. Nah, sekarang tinggal kembali ke kita mau pakai bahasa yang baku atau tidak baku. Kalau kita mau yang baku, ya pakai diagnosis. Kalau tidak baku, ya diagnosa. Kalau saya sih menggunakan referensi. Kalau KBBI mengatakan diagnosis, ya udah saya pakai diagnosis. Dulu saya juga termasuk orang yang suka menggunakan kata diagnosa. Tapi setelah KBBI launch dan menunjukkan bahwa ternyata diagnosis itu lebih baku, ya udah sejak itu juga saya menggunakan terminologi diagnosis. Artinya apa? Kalau dari KBBI, artinya diagnosis adalah penentuan jenis penyakit dengan cara meneliti atau memeriksa gejala-gejalanya. Jadi mohon sekali kepada teman-teman perawat atau mahasiswa keperawatan untuk terminologi kita gunakan diagnosis sekarang ya, jangan pakai diagnosa lagi. Tapi kalau misalkan pakai diagnosa, lupa nggak apa-apa kalau lupa awal-awal, tapi harus cepat diganti, harus cepat dirubah. Jangan ada lagi menulis atau mengatakan diagnosa keperawatan, tapi diagnosis. Kalau dari definisinya diagnosis keperawatan itu langsung aja sih yang saya kasih lingkarin ini, sebenarnya kita ingin melihat respon individu terhadap kondisi atau masalah kesehatan yang dialami oleh mereka. Jadi responnya yang kita lihat, makanya orang yang kena contoh COVID-19, kita lihat sekarang ini aja deh, kita ambil contohnya yang up to date. COVID-19, kalau kita lihat respon individu beda-beda, sama-sama positif, swab-nya positif gitu kan, tapi responnya beda-beda. Ada yang harus masuk ke intensive care, ada yang cukup isolasi, ada yang masih beraktivitas di luar dan dia bisa menularkan. Padahal sama-sama positif corona kan dianya gitu, tapi respon dia
respon individu terhadap penyakit yang diderita itu berbeda-beda, nggak sama. Nah, kita akan memberikan perawatan sesuai dengan respon mereka. Gitu. Jadi kalau responnya mereka ya sesak napas, kita bantuin sesak napasnya. Kalau respon mereka susah makan, kurang nafsu makan, kita bantuin tentang masalah kesulitan makannya itu sendiri. Intinya respon, itu aja. Ini beberapa nursing diagnosis yang baru di edisi 2018-2020. Kayak yang baru ada 17, yang tidak digunakan lagi ada 7, yang direvisi untuk semua aspek nursing diagnosis ada 72, yang direvisi hanya statement nursing diagnosisnya itu ada 11. Nah, ini yang selalu berubah-ubah kemarin yang sudah kita bahas di pertemuan pertama ya. Nanti mungkin yang edisi 2021 sampai 2023-2024 ini akan berubah lagi sesuai dengan evidence base yang mereka miliki. Nah, di dalam nursing diagnosis kalau di buku Nanda itu ada level of evidence, LOE namanya. Nah, ini menjelaskan tentang tingkatan-tingkatan dari evidence yang dilakukan mereka berdasarkan hasil penelitian. Jadi ada yang evidence-nya bagus, ada yang moderat, ada yang sangat bagus. Jadi mereka punya LOE 1, 2, dan 3. Nanti kalau yang 1 ini artinya nursing diagnosis itu diterima untuk dikembangkan lebih lanjut ya. Kalau cuma labelnya saja itu LOE-nya 1.1. Nah, kalau yang LOE 2 itu yang sudah diterima di taksonomi Nanda. Jadi biasanya yang kita pakai itu rata-rata sudah LOE 2.1, 2.2 gitu. Rata-rata udah 1 karena sudah memiliki label definisi karakteristik, batasan karakteristik, etiologi, faktor risiko ya, dan juga beberapa referensi yang mendukung untuk pengembangan itu. Ini seperti itu. Nah, contoh nyeri akut itu level of evidence-nya 2.1. Artinya dia sudah memiliki label, pengertian, batasan karakteristik, ya, referensi. Obesitas dia masih 3.2. Artinya ini masih penelitian klinis yang dihubungkan dengan diagnosis, tapi tidak bisa dijelaskan untuk semua populasi. Sehingga bisa hanya untuk lansia saja, atau dewasa saja, dan sebagainya. Artinya dia tidak bisa digeneralisasikan. Ini beberapa yang baru untuk nursing diagnosisnya. Nah, di edisi ini, itu yang baru itu adalah risiko ketidakseimbangan tekanan darah. Biasanya pasien-pasien dengan hipertensi, atau kondisi-kondisi di mana regulator tekanan darahnya terganggu, seperti pasien dengan gagal ginjal, itu biasanya akan mengalami. Atau pasien-pasien lainnya, ya, yang memang mengalami ketidakstabilan tekanan darah. Ini juga yang lain, contoh risiko infeksi area pembedahan, risiko kekeringan pada mulut, kemudian risiko tromboemboli vena, risiko cedera okupasi. Nah, ini bagus sekali nih Pak untuk keperawatan di daerah pertambangan, industri, pabrik gitu ya. Perkantoran juga iya. Kemudian risiko termoregulasi tidak efektif. Nah, ini beberapa yang direvisi, yang tidak digunakan lagi ini, nanti dibaca sendiri saja oleh teman-teman semua. Kemudian, bagaimana sih cara kita membuat nursing diagnosis? Yang pertama, kita analisis data yang sudah kita kumpulkan. Kemudian kita identifikasi kekuatan dari klien itu apa yang bisa memang support diagnosis kita. Kemudian kita harus tahu nilai-nilai normal dari klien itu sendiri. Ya, makanya kadang kalau saya pribadi dengan mahasiswa itu mereka harus hafal tentang nilai normal, pemeriksaan laboratorium dan sebagainya, dan hasil pemeriksaan fisik juga harus tahu. Karena kalau tidak tahu mereka akan susah, ini pasiennya normal apa abnormal. Kalau normal, takutnya nanti kalau mereka nggak ngerti harusnya itu abnormal tapi dikira normal, nanti diagnosisnya akan salah saat mereka menentukan. Setelah itu baru kita formulasikan. Ini beberapa tahapan yang ada di buku Nanda untuk membuat atau memformulasikan nursing diagnosis, hampir sama saja. Kita lakukan pengkajian, datanya harus lengkap, harus banyak data kita analisis. Kemudian kita lihat kira-kira apa sih masalah keperawatan yang mungkin muncul, baru kita lakukan pengkajian lebih detail, lebih dalam lagi untuk make sure bahwa data tersebut memang support untuk mengangkat sebuah nursing diagnosis. Ini untuk kualitas asuhan keperawatan. Jadi
pengkajian dan diagnosis akurat itu sangat penting sekali. Jadi kita harus tahu tentang bahasa karakteristiknya, faktor resiko, dan juga etiologinya apa. Outcome itu juga harus efisien dan intervensi harus efektif. Jadi kalau kita membuatnya tidak asal-asalan, takutnya nanti apa yang kita lakukan sudah capek-capek, itu nggak akan ada hasil dan kita tidak bisa mencapai outcome yang kita inginkan. Sehingga masalah keperawatan tidak akan bisa teratasi. Ini untuk tipe-tipe diagnosis keperawatan ada yang 3 bagian, 2 bagian, dan 1 bagian. Kalau 3 bagian itu dia problem fokus, jadi berfokus pada masalah. Ini biasanya kalau kita dulu sering menyebutnya adalah diagnosis aktual ya. Kalau sekarang di edisinya Nanda itu namanya sudah tidak aktual, diagnosis aktual lagi, tapi problem fokus. Jadi sudah berfokus pada masalah. Isinya adalah diagnosis yang aktual tadi, kalau kita kenal dengan nama aktual tadi. Jadi nyeri akut, kemudian apalagi ya, gangguan rasa nyaman dan seterusnya. Kemudian yang 2 bagian, yang 3 bagian ini kenapa dibilang 3 bagian? Karena dia ada nursing diagnosis statement-nya, ini nyeri akut. Kemudian yang kedua adalah etiologinya, related to atau berhubungan dengan, dan tanda gejalanya, ya. Jadi berhubungan dengan apa tanda gejalanya. Jadi nyeri akut berhubungan dengan apa, kemudian dimanifestasikan oleh apa. Jadi ada 3 bagian. Kalau yang 2 bagian itu dia cuma ada nursing diagnosis sama faktor risiko atau yang menyebabkan diagnosis itu akan terjadi. Contoh risiko infeksi dengan faktor risiko, sebutkan prosedur invasif atau dibuktikan oleh apa, itu aja. Jadi dia tidak ada tanda gejala. Kenapa? Karena dia belum terjadi, masih risiko. Jadi cuma ada 2 bagian saja, tidak ada 3 bagian. Ada banyak sekali mahasiswa yang menuliskan. Nah, untuk penulisannya biasanya kalau di dalam tabel, untuk menuliskan faktor risikonya itu jangan menuliskan di data pengkajian data objektif subjektif, tapi faktor risikonya itu dituliskan di tabel di kolom bagian etiologi. Jadi kalau diagnosis aktual, diagnosis problem fokus, etiologinya adalah injury fisik, maka nanti kalau risiko infeksi, prosedur invasifnya juga di situ nulisnya. Ya. Karena kita tidak punya data objektif, data subjektif tentang infeksi. Infeksi itu belum terjadi, masih berisiko. Jadi dia tidak memiliki data objektif, tidak memiliki data subjektif tentang faktor risiko. Yang ada adalah faktor risikonya, bukan data infeksinya. Kemudian yang health promotion, yang one part. Kenapa one part? Ini biasanya berhubungan dengan diagnosis yang berhubungan dengan kesejahteraan, seperti kalau di bahasa Inggris itu yang ada hubungan readiness-nya kayak gitu. Kalau Indonesia itu kesiapan. Nah itu mostly kebanyakan mereka tidak memiliki etiologi dan tidak ada manifestasi klinis karena ini diagnosis meningkatkan status kesehatan individu atau kelompok. Jadi contoh, readiness for enhancement knowledge, kesiapan peningkatan pengetahuan, kesiapan peningkatan tidur, dan seterusnya. Tapi ada juga diagnosis promotion yang memiliki etiologi, ada beberapa gitu ya. Tapi mostly mereka tidak memiliki itu. Sindrom sekarang sudah tidak masuk ke bagian tipe-tipe dari nursing diagnosis karena itu sudah masuk ke dalam health promotion, risiko, dan juga problem fokus. Kalau dulu sindrom dibedakan, sekarang tidak, dia sudah masuk. Seperti sindrom nyeri kronik itu sudah masuk problem fokus. Ini dia sistem multiaksial. Jadi dalam nursing diagnosis itu sama sebenarnya kayak diagnosis medis. Medis itu juga punya aksis 1, 2, dan seterusnya. Nah, kita juga di dalam keperawatan, diagnosis kita juga punya multiaksial sistem. Jadi ada aksis 1 sampai aksis 7. Nah, di sini yang saya bilang kemarin waktu pertemuan pertama, kalau salah satu untuk menelaah nursing diagnosis yang diteliti dan ingin diajukan ke dalam taksonomi Nanda International, itu setidaknya mereka akan melihat diagnosis ini sudah sudah memiliki aksis berapa saja gitu. Jadi aksis 1 itu dia hanya konsepnya saja, aksis 2 itu subjeknya harus jelas, ini untuk individu kah, keluarga, komunitas, atau untuk semuanya. Judgment, apakah dia termasuk yang gangguan atau ketidakefektifan,
Lokasinya ini berhubungan dengan masalah anatomi, di mana gangguannya usia anak sampai lansia, dewasa atau lansia. Waktu dia masuk yang kronik, akut, atau intermittent, yang ASIS 7, nanti dia masuknya yang risiko, problem fokus, atau health promotion. Sekarang kita punya 3 istilah. Ini masih saya tulisnya 4. Jadi problem fokus, risiko, dan juga health promotion. Jadi kalau bisa masuk semua aksis itu bagus sekali biasanya. Dan mereka menjelaskan di sana di dalam pengantar nanda bagusnya seperti itu. Baru kita masuk ke outcome sama intervensi. Nah, kalau bikin outcome itu harus smart, harus spesifik, harus bisa diukur, harus bisa dicapai, harus rasional atau realistik, dan juga waktunya betul-betul sesuai. Gitu. Terkadang mahasiswa keperawatan aja deh yang memang mereka diajarin secara teoritis gitu. Mereka juga susah untuk menentukan ini. Perlu latihan yang banyak. Tidak bisa kita langsung mahasiswa S1 lulus langsung mahir, agak susah gitu. Lagi-lagi mereka harus banyak latihan, harus sering terpapar dengan kasus-kasus yang complicated, kasus-kasus yang sangat-sangat kompleks, sehingga mereka bisa latihan membuat outcome yang memang smartnya memang harus diperhatikan. Dan semakin mereka sering latihan, semakin bagus. Makanya kalau tempat kita ya di PSIK ULM, itu kita sedini mungkin kita mengenalkan mereka dengan kasus-kasus di lapangan, dan mereka menerapkan Nanda NOC NIC, dan mereka menggunakan hal-hal ini dalam pembuatan outcome. Nanti saat mereka masuk profesi, itu mereka sudah agak terbiasa. Tapi beda kalau misalkan kita tidak membiasakan mereka sedini mungkin, mereka akan susah untuk menentukan, untuk membuat outcome yang unsurnya smart seperti ini. Kemudian ini cuma label yang ada di dalam buku NOC saja. Hari ini masih tahap pembahasan NOC, belum triple S ya. Jadi yang digunakan ini ada lab 490 outcome untuk yang buku edisi yang terakhir itu. Kemudian cara penggunaannya ini harus ada pertemuan sendiri lagi. Nanti mungkin Nurse Harry atau Nurse Novi yang akan menyampaikan cara penggunaannya ini. Jadi saya tidak perlu menjelaskan panjang lebar cara penggunaan NOC. Intervensi sekarang, intervensi itu ada yang intervensi mandiri oleh perawat, ada yang tergantung, ada yang kolaboratif. Ini yang memang harus kita perhatikan. Ada pertanyaan oleh teman-teman klinik, kalau bisa yang diutamakan itu intervensi mandirinya dulu, kolaboratifnya nanti. Kalau saya tidak, tergantung situasi dan kondisi. Kalau pada saat itu ternyata nursing diagnosisnya adalah contoh yang saya angkat karena kondisi pasiennya harus diatasi secepatnya, risiko shock, maka intervensi yang diutamakan adalah kolaboratif. Karena kalau tidak kolaboratif, nanti pasiennya bisa meninggal. Jadi tidak harus selalu intervensi mandiri perawat itu yang ditulis paling utama, paling nomor 1, nomor 2, tergantung situasi dan kondisi dari klien kita. Kalau pasiennya tidak mengancam nyawa, ya nggak masalah. Intervensi yang kita tulis, kita utamakan adalah intervensi mandiri dari perawat biar terlihat eksistensi perawat. Betul. Tapi kalau kondisinya sudah berbeda, di mana pasien sudah mengalami kondisi kritis, risiko shock, maka kolaboratif intervensi itu yang harus diutamakan. Begitu juga sebenarnya tentang penulisan prioritas diagnosis keperawatan gitu. Itu banyak sekali teman-teman yang di lapangan khususnya ya, kenapa kok diagnosis risiko yang menjadi prioritas utama, padahal dia risiko belum terjadi. Apa dulu, lihat dulu diagnosis